Halo semuanya, perkenalkan saya Virus Fadila, bisa dipanggil dengan Virus. Saya berasal dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Keperawatan dengan program studi Ilmu Keperawatan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi kardiovaskular atau bisa kita kenal dengan jantung. Jadi mari kita saksikan video berikut ini. Di sistem kardiovaskular ini, kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologinya. Kita akan mulai dari jantung, di mana jantung ini lokasinya itu berada di antara rongga dada, di dalam rongga dada, di antara paru-paru, dan sedikit condong ke kiri. Terus untuk struktur jantung itu ada ada ruangan atas dan ruangan bawah. Kalau ruangan atas itu namanya atrium, sedangkan ruangan bawah itu namanya ventricle. Kalau ruangan atas atau atrium ini, dia ada atrium kanan dan juga atrium kiri. Kalau atrium kanan itu berfungsi untuk menerima darah dari tubuh, sedangkan atrium kiri itu berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Terus ada ruangan bawah. Ruangan bawah itu ventricle. Ventricle itu ada ventricle kanan dan ventricle kiri. Kalau ventricle kanan itu berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventricle kiri itu memompa darah ke seluruh tubuh. Terus kita lanjut ke katup jantung. Di katup jantung ini ada 4 katup jantung. Yang pertama katup trikuspid, di mana katup trikuspid itu terletak di antara atrium kanan dan ventricle kanan. Sedangkan terus selanjutnya ada katup mitral atau bikuspid, itu terletak di antara atrium kiri dan ventricle kiri. Terus ada juga katup pulmonal dan katup aorta. Jadi ada 4 katup di jantung. Terus selanjutnya itu ada dinding jantung. Dinding jantung itu ada yang pertama epikardium. Epikardium itu lapisan luar jantung. Dia berfungsi untuk melindungi jantung. Terus ada lapisan miokardium. Lapisan miokardium ini adalah lapisan otot yang tebal dan bertanggung jawab atas kontraksi di jantung. Terus dinding jantung yang selanjutnya itu adalah endokardium. Jadi endokardium itu lapisan dalam yang halus dan yang melapisi ruangan jantung. Oke, kita lanjut ke pembuluh darah. Di pembuluh darah ini merupakan salah satu bagian dari sistem kardiovaskular, di mana pembuluh darah itu ada 3. Ada arteri, vena, dan kapiler, di mana arteri itu adalah pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Dan arteri terbesar itu adalah aorta. Terus selanjutnya adalah vena. Vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida kembali ke jantung. Dan vena utama itu ada vena cava superior dan inferior. Selanjutnya itu ada kapiler. Kapiler itu adalah pembuluh darah kecil yang menghubungkan atriol dan venula. Dan kapiler ini adalah tempat pertukaran gas, nutrisi, dan zat lain antara darah dan jaringan. Fisiologi kardiovaskular. Fisiologi kardiovaskular ini saya akan membahas yang pertama itu adalah sirkulasi darah, di mana sirkulasi darah ini ada 2. Yang pertama itu adalah sirkulasi pulmonal dan yang kedua adalah sirkulasi sistemik, di mana sirkulasi pulmonal ini dia itu prosesnya itu berlangsung dari atrium kanan. Darah dari atrium kanan ini dia akan mengalir ke ventricle kanan juga melalui katup trikuspid. Jadi darah dari atrium kanan itu akan mengalir, katup trikuspid akan terbuka dan darah dari atrium kanan itu akan mengalir ke ventricle kanan. Setelah darah sudah ada di ventricle kanan, darah ini akan memompa menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan arteri pulmonalis ini akan membawa darah menuju paru-paru. Di paru-paru ini darah yang
darah yang berada tadi itu adalah darah yang kaya akan karbon dioksida ya. Jadi darah yang kaya akan karbon dioksida ini melalui melalui arteri pulmonalis ini akan menuju ke paru-paru. Di paru-paru itu akan terjadi difusi sehingga darah yang tadinya kaya akan karbon dioksida akan terjadi difusi di sana sehingga menghasilkan darah yang akhirnya kaya akan oksigen, di mana karbon dioksida itu telah dilepaskan. Terus akhirnya terjadi difusi intinya di paru-paru, dan akhirnya setelah darah itu sudah terdifusi dan akhirnya menghasilkan darah yang kaya akan oksigen, selanjutnya itu darah yang kaya akan oksigen itu akan dialirkan melalui vena pulmonalis, di mana vena pulmonalis itu akan membawa darah yang kaya akan oksigen itu menuju atrium kiri. Setelah di atrium kiri itu nanti itu namanya adalah sirkulasi sistemik. Setelah masuk di atrium kiri itu darah itu yang sudah kaya akan oksigen, dia akan mengalir ke ventrikel kiri dan di antara atrium kiri dan ventrikel kiri itu terdapat katup mitral, di mana katup mitral itu akan membuka sehingga darah dari atrium kiri itu akan mengalir ke ventrikel kiri. Setelah darah yang ada di ventrikel kiri itu sudah berada di ventrikel kiri, akhirnya ventrikel kiri ini akan memompa darah ke aorta, dan aorta inilah yang akan membawa darah ke seluruh tubuh. Itu yang dinamakan sirkulasi sistemik. Jadi intinya sirkulasi pulmonar itu adalah sirkulasi yang kaya akan karbon dioksida dan akan darahnya itu akan menuju ke paru-paru kalau sirkulasi pulmonal. Sedangkan kalau sirkulasi sistemik itu darahnya itu kaya akan oksigen dan dia akan menuju ke seluruh tubuh. Terus kalau sirkulasi pulmonar itu akan dimulai dari atrium, ventrikel kanan, dan arteri pulmonalis gitu-gitu. Terus kalau sirkulasi sistemik itu akan dimulai dari atrium kanan, ventrikel kanan, terus nanti aorta dan ke seluruh tubuh. Itu ya untuk sirkulasi darah. Fisiologi kardiovaskular selanjutnya itu adalah pemompaan darah, di mana pada pemompaan darah ini ada fase sistolik dan diastolik. Pada fase sistolik ini jantung itu akan berkontraksi, di mana jantung itu akan memompa darah keluar dari ventrikel ke arteri, dan darah yang kaya akan oksigen itu akan dipompa dari ventrikel kiri ke aorta dan kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Sedangkan darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan dipompa dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis menuju paru-paru untuk mendapatkan oksigen di paru-paru atau untuk terjadinya difusi di paru-paru. Terus untuk fase diastolik itu adalah fase di mana jantung itu berelaksasi dengan cara mengisi kembali ruang ventrikel dengan darah dari atrium. Oke, fisiologi kardiovaskular yang terakhir yang saya akan bahas yaitu sistem konduksi listrik di jantung, di mana sistem konduksi listrik di jantung itu meliputi SA node, AV node, bundle His, dan serabut Purkinje. Kalau SA node itu ataupun nodus sinotrial itu terletak di atrium kanan dan berfungsi sebagai pemicu utama detak jantung dengan menghasilkan impuls listrik. Terus AV node itu nodus atrioventrikular itu mengatur dan memperlambat impuls dari atrium sebelum mengalirkan ke ventrikel. Terus ada bundle His. Bundle His ini itu mengantarkan impuls ke ventrikel melalui dua cabang. Terus ada serabut Purkinje. Kalau serabut Purkinje itu menjambarkan impuls ke seluruh dinding ventrikel yang menyebabkan kontraksi otot jantung.
Bagaimana teman-teman tentang penjelasan saya? Apabila ada yang salah ataupun ada yang kurang, mohon dimaafkan karena ini masih dalam proses pembelajaran saya untuk menjadi lebih baik, dan mohon untuk diberikan saran dan pendapat terkait materi yang saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.